Menurut Stanis, keunggulan Sigit salah satunya pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Selain itu, Sigit saat ini menjabat sebagai Kabareskrim, jabatan yang sangat penting di Polri. Dan masa kerjanya masih panjang, yaitu sampai 2027. Pada 2014 lalu, Sigit memang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Perkenalan mereka diawali sejak Sigit masih menjabat sebagai Kapolres Solo di tahun 2011, sementara Jokowi saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018, Sigit menjabat sebagai Kapolda Banten, dan dia dikenal dekat dengan ulama. Tentang kedekatan ini, Sigit mengatakan dirinya tidak meyakinkan apapun. Ia melakukan pendekatan kepada para ulama melalui ruang dialog dari pintu ke pintu dan bahkan memberikan kontak pribadinya kepada para ulama agar tidak ada jarak. Dia menyampaikan kepada para ulama bahwa dia akan melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan warga Banten serta mengatakan kepada para ulama akan menjadi pelayan saat warga meminta tolong dan memiliki masalah. Ketika menjadi Kapolda Banten, Sigit mengatakan terkadang ulama tidak paham akan sosok Jokowi. Dan supaya terjalin komunikasi antara kedua pihak, Sigit pun membawa ulama ke Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi. Sigit dinilai mampu merangkul semua kalangan. Ia pun didukung sekitar 3.000 ulama dari Majelis Pondok Pesantren Salafiyah di seluruh Banten untuk menjadi Kapolda Banten. Merangkul semua kalangan memang sudah menjadi jati dirinya Sigit, yang pada 2021 ini dicalonkan sebagai Kapolri. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah melupakan masyarakatnya dimanapun dia bertugas. Pada masa pandemi, Pondok Pesantren Salafiyah Tajul Falah Cipanas Lebak Banten menambah bangunan baru. Semangat dari para santri dan alumni tidaklah surut meskipun banyak dari lembaga pendidikan lain yang terhenti akibat pandemi. Sigit sebagai mantan Kapolda Banten turut andil dengan memberikan bantuan berupa keramik, besi, dan semen. Berikut profil Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lahir pada 5 Mei 1969, Sigit yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1991. Kemudian, Jenderal Bintang 3 tersebut melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Perjalanan karir Sigit melesat di Provinsi Jawa Tengah, ketika pada 2009 ia menjadi Kapolres Pati. Dan setahun kemudian ia dimutasi sebagai Kapolres Sukoharjo. Berlanjut menjadi Wakapoltabes Semarang, dan setelah itu menjadi Kapolres Solo. Ketika Listio Sigit bertugas di Solo, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Listio Sigit Prabowo menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh ketika ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Posisinya kemudian digeser ke Jakarta sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Momen itu bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Setahun kemudian, Sigit ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Lalu ditarik kembali ke Jakarta, seiring terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada 2014 dan dipercaya sebagai ajudan Presiden sekitar 2 tahun. Karir Listio Sigit kemudian berpindah sebagai Kapolda Banten. Ia bertugas 2 tahun di wilayah tersebut, dan setelah itu ia ditarik menjadi Kadif Propam, yang setahun kemudian Listio Sigit diangkat sebagai Kabareskrim Polri sejak Desember 2019. Dengan pencapaian ini, ia pun tercatat sebagai Kabareskrim dengan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Listio Sigit Prabowo juga pernah meraih penghargaan Top 10 Most Outstanding People karena dinilai berhasil membenahi dan membawa institusi Bareskrim Polri semakin profesional dan juga keberaniannya dalam mengungkap kasus besar. Top 10 Most Outstanding People adalah daftar 10 tokoh nasional yang luar biasa. Mereka dipilih karena memiliki peran di bidangnya dengan dedikasi maupun kemampuan yang luar biasa. Penunjukan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri punya arti sangat penting. Tentu saja kita bisa bicara rangkaian prestasinya. Tapi menurut saya, salah satu hal terpenting adalah
Listio Sigit itu adalah pemeluk agama Katolik. Dan ini adalah kabar baik bagi Indonesia yang sedang diancam oleh kaum radikal Islam yang berusaha memecah belah bangsa. Saya tentu percaya bahwa Sigit adalah seorang polisi yang cakap dan berintegritas. Namun di Indonesia saat ini, punya keunggulan kualitas itu tidak cukup untuk menjadikan seorang dipilih sebagai pemimpin. Saat ini negara kita ini diganggu oleh kaum radikalis yang nyinyir, yang akan mengaitkan segala hal dengan agama. Buat presiden ini tentu bukan perkara mudah. Bila dia tidak cukup tegas, dia bisa tersandera kelompok-kelompok radikal tersebut. Kita sudah melihat ada banyak pemimpin dan juga wakil rakyat yang takut mengambil keputusan yang mereka khawatirkan akan mengusik perasaan umat Islam konservatif. Salah satu kesalahan Presiden SBY dulu adalah itu. Dia tidak berani mengambil risiko kehilangan popularitas di mata kaum Islamis. Di kepalanya mungkin ada sebuah imajinasi bahwa kaum Islamis radikal berjumlah besar dan mereka punya kemampuan menggerakkan warga Muslim. Kaum Islamis radikal yang saya maksud bukan umat Islam secara keseluruhan ya. Kaum Islamis radikal yang saya maksud adalah kaum Muslim yang percaya bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam atau menjadi negara yang dikuasai penguasa Islam. Contoh terbaik mereka adalah ya Gerakan 212, FPI, Tarbiyah, HTI, PKS. Mereka tersebar di mana-mana. Bukan cuma di PKS atau di P3 atau di PAN, tapi juga di Gerindra, di Golkar, di Demokrat, atau bahkan di PDIP. Mereka juga masuk ke birokrasi pemerintahan, ke BUMN, ke lembaga negara independen, dan tentu saja lembaga-lembaga pendidikan di segala lini. Mereka itulah yang dulu ditakuti Presiden SBY. Presiden SBY itu kan sama sekali bukan Islamis. Dia bahkan kesannya abangan atau sekuler. Tapi ketika dia memimpin Indonesia, dia tidak pernah tegas menghabisi kelompok-kelompok Islamis radikal sehingga bisa terus berkembang sampai sekarang. Presiden SBY jadinya itu tersandera oleh imajinasi dia bahwa melawan kaum Islamis adalah sikap yang merugikan secara politik. Begitu juga partai-partai politik. Seperti yang digambarkan secara sangat baik oleh Saiful Mujani, proses Islamisasi di berbagai provinsi Indonesia yang ditandai dengan banyaknya jumlah perda-perda syariah dilakukan justru di daerah-daerah yang dikuasai parpol-parpol nasionalis seperti PDIP atau Golkar. Penjelasannya sederhana. Parpol-parpol itu dan juga kepala-kepala daerah di banyak tempat itu menganggap bersikap bertentangan dengan kepentingan kaum Islamis itu berbahaya. Mereka takut kehilangan pendukung. Karena itu mereka menjadi pengecut. Itulah yang menjelaskan mengapa parpol-parpol itu tak berani bicara soal penyerangan dan pelarangan rumah ibadah, pelarangan perayaan Natal, persekusi minoritas. Mereka takut. Penunjukan Kapolri beragama Katolik saat ini sebenarnya juga berisiko semacam itu. Sebelum Presiden Jokowi memutuskan untuk menunjuk Sigit sebagai Kapolri, sudah terdengar peringatan dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas bahwa keputusan Presiden jangan hanya didasarkan pada kedekatan dan profesionalitas. Anwar mengatakan penunjukan Kapolri harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dia menekankan bahwa beberapa waktu belakangan ini hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu lantaran tuduhan bahwa pemerintah melakukan praktek kriminalisasi terhadap para ulama. Anwar sebenarnya hendak mengingatkan agar Jokowi jangan sampai memilih Kapolri non-Muslim. Pernyataan Anwar bahkan bisa dilihat sebagai sekedar puncak gunung es. Bila kita masuk ke percakapan di media sosial kaum Islamis, kemarahan terhadap keputusan pencalonan dan penunjukan Sigit sangat terasa. Yang ramai beredar misalnya adalah postingan di akun Facebook Hadi Aljawi. Dia menulis, si iblis Jokowi mengangkat Kapolri kafir Listio Sigit yang melangkahi 2 angkatan. Si iblis biadab Jokowi biang kericuhan dan kekacauan di NKRI yang wajib dibinasakan. Lagi-lagi itu cuma satu contoh yang ramai dibicarakan. Yang tidak terungkap kepada publik dan hanya beredar di kalangan mereka sama atau bahkan lebih menyeramkan dari itu.
Bagi kaum Islamis radikal, penunjukan Kapolri beragama Katolik mengkonfirmasi tuduhan mereka bahwa Jokowi adalah musuh yang menzalimi Islam. Pemerintahan Jokowi membubarkan HTI, melarang FPI, menangkap Rizik, dan kini menunjuk Kapolri beragama Katolik. Bagi kaum Islamis radikal, jelas sudah, Islam memang berada di bawah ancaman. Tapi disinilah letak kehebatan Jokowi. Dia nggak takut. Dia tentu sadar dengan segenap risiko bahwa ini memicu kemarahan. Tapi dia merasa penunjukan Sigit adalah yang terbaik dan negara tak boleh tersandera oleh kelompok-kelompok radikal yang mengancam bangsa. Jokowi tahu bahwa salah satu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memerangi korupsi dan juga memerangi dengan tegas kaum radikal. Masa kepemimpinan Jokowi tinggal 3 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, dia harus menghabisi praktek korupsi dan kaum Islamis radikal sejauh mungkin. Karena itu dia membutuhkan tangan kanan yang bisa dia percaya seperti dulu dia mempercayai Tito Karnavian dan Idham Aziz. Sigit adalah orang dekat Jokowi. Dia pernah jadi ajudan Jokowi dan pernah jadi Kapolres Solo saat Jokowi menjadi wali kota. Dan kata lain, chemistry Jokowi dan Sigit sudah terbangun sejak lama. Tidak perlu lagi ada adaptasi. Tapi tentu saja bukan cuma soal kedekatan yang menentukan. Sigit adalah the right man on the right place untuk menjalankan tantangan 3 tahun ke depan. Sigit bukan orang main-main. Begitu menjadi kabar reskrim, dia sudah membongkar kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Dia kemudian menangkap buronan kelas kakap Joko Chandra di Malaysia. Sigit sendiri yang memimpin tim penangkapan itu bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia. Dalam kasus itu, 2 jenderal polisi yang terlibat persekongkolan dengan Joko juga menanggung akibatnya. Prestasi Sigit lain adalah menangkap mastermind perampokan Bank BNI 1,2 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa di Serbia. Dan Sigit bukan tipe pemimpin yang duduk di belakang meja. Untuk menjamin keberhasilan operasi, Sigit nggak segan turun langsung ke lapangan. Jadi pada dasarnya tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan Sigit. Kalau Anwar Abbas mengingatkan agar Jokowi memilih dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, penunjukan Sigit jelas mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Termasuk dalam hal hubungan dengan kelompok-kelompok Islam. Polisi tidak boleh sedikit pun ragu untuk bertindak tegas terhadap kaum radikal. Dan bertindak tegas terhadap kaum radikal tidak berarti memusuhi Islam. Ini sudah ditunjukkan oleh Kapolri Idham Aziz sebelumnya. Dia adalah seorang muslim taat. Tapi di bawah kepemimpinannya lah Rizik dan FPI mulai dihabisi. Maka keberhasilan dan kepercayaan terhadap Polri harus dilanjutkan oleh seorang Kapolri baru yang juga tak boleh sedikit pun takut terhadap imajinasi tentang risiko menyakiti hati kaum Islamis. Dan dalam hal ini, Sigit juga bukan pemimpin yang asing dalam hal membangun hubungan baik dengan kelompok-kelompok Islam. Ketika dia hendak menjabat Kapolda Banten tahun 2016, dia pernah ditolak MUI Banten atas dasar agama. Sigit Katolik, sementara Banten merupakan wilayah kesultanan yang mayoritas penduduknya Islam. Penolakan tersebut bahkan ditandatangani sejumlah ulama dalam sebuah petisi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penolakan tersebut pun mereda. Sigit berhasil meyakinkan MUI bahwa dia jadi sahabat umat Islam di Banten. Saat ada demo 411 dan 212, Kapolda Banten itulah yang mengirim tim Brimob bukan yang bersenjata. Tim yang dikirim oleh Sigit adalah tim Brimob Asmaul Husna. Kalau Anda ingat ada tim polisi yang berzikir menghadapi demonstran 411 dan 212, itu antara lain adalah anak buah Sigit. Kini Listio Sigit sudah jadi Kapolri. Kita percaya dia tidak akan mengecewakan harapan masyarakat. Kita harapkan bersama KPK dan Kejaksaan, Polri akan efektif menghabisi korupsi. Kita harapkan bersama masyarakat sipil, Polri akan menghabisi kelompok-kelompok Islamis radikal serta melindungi kaum minoritas yang selama ini menjadi korban penindasan. Yuk kita dukung Pak Jokowi, Pak Listio Sigit, dan semua orang baik di pemerintahan kita. Terus gunakan akal sehat
karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.